Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alvarija dengan NPM 2303 10220049 dari Prodi Perikanan Laut Tropis Universitas Pajajaran PSDK Pangandaran. Di sini saya akan mempresentasikan desain kapal perikanan Pursen yang didesain melalui aplikasi Maksud Modeler dan Maksud Resisten. Yang pertama, kapal perikanan merupakan armada penangkapan yang digunakan nelayan untuk menuju ke fishing ground dan pengoperasian alat tangkap. Keberhasilan suatu kapal perikanan dilihat dari tiga faktor, yaitu laik laut, laik operasi, dan laik simpan. Laik laut sangatlah berpengaruh terhadap performa kapal di laut, sehingga desain kapal haruslah diperhatikan. Lalu, menurut Undang-Undang 31 tahun 2004, kapal perikanan, yaitu kapal, perahu, atau alat apung lainnya, yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian eksplorasi perikanan. Nelayan di Indonesia yang menggunakan kapal Pursen yaitu ada di beberapa wilayah. Yang pertama ada di Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Jawa Barat, tepatnya di Pelabuhan Ratu, dan Jawa Timur yang berada di Lamongan. Yaitu kapal Pursen sendiri adalah termasuk ke jenis kapal encircling gear dan digunakan untuk menangkap ikan yang bersifat schooling fish. Menurut Vision 1985, bahwa persen umumnya memiliki hasil tangkapan dalam jumlah banyak, sehingga perlu dirancang agar memiliki kapasitas daya muat yang tinggi. Lalu selanjutnya alat tangkap pursen. Alat tangkap pursen adalah jenis jaring besar yang digunakan untuk menangkap ikan pelagis, terutama di perairan terbuka. Alat tangkap pursen tersebut ada beberapa bagian. Yang pertama ada jaring utama. Jaring utama adalah komponen utama dari pursen. Jaring ini biasanya terbuat dari bahan sintetis seperti nilon atau bahan lainnya yang kuat dan tahan air. Jaring utama dirancang dengan pelampung di bagian atas dan bagian bawah sehingga dapat membentuk struktur seperti kantong ketika ditarik. Lalu yang kedua ada rantai pelampung. Rantai pelampung terletak di bagian atas jaring bertujuan untuk menjaga agar bagian atas jaring tetap di permukaan air. Ini mencegah ikan melarikan diri melalui bagian atas. Lalu yang ketiga adalah rantai pembuka atau foot rope. Rantai pembuka terletak di bagian bawah jaring dan dapat ditarik untuk membuka jaring, menciptakan suatu kantong yang berfungsi untuk menangkap ikan di dalamnya. Lalu yang keempat ada tali pengikat atau disebut dengan purse line. Tali pengikat digunakan untuk menutup bagian bawah jaring dan membentuk kantong. Ketika tali ini ditarik, jaring diikat erat untuk menahan ikan di dalamnya. Yang kelima, ada kincir atau alat bantu penarikan jaring. Beberapa kapal Pursen biasanya memiliki atau dilengkapi dengan kincir atau alat bantu lainnya untuk membantu penarikan jaring dari kapal ke laut atau dari laut ke kapal untuk melakukan hauling. Lalu yang keenam ada derek atau alat pengangkat ikan. Setelah jaring tertutup dan ikan terperangkap di dalamnya, derek atau alat pengangkat khusus digunakan untuk mengangkat ikan ke atas kapal. Lalu yang ketujuh, ada perangkat elektronik pencari ikan. Ini bersifat opsional karena tidak semua kapal Pursen memilikinya. Lalu metode atau pengoperasian Pursen. Pengoperasian Pursen melibatkan serangkaian atau langkah-langkah yang kompleks dalam melibatkan kerja sama antara awak kapal, peralatan dan pemantauan kondisi laut. Langkah yang pertama adalah melakukan pencarian ikan. Awak kapal melakukan pencarian ikan melalui pengamatan visual, penggunaan peralatan pencarian ikan seperti sonar dan informasi dari alat pelacak ikan. Lalu yang kedua itu ada identifikasi kelompok ikan. Setelah menemukan kelompok ikan yang diinginkan, awak kapal biasanya mengidentifikasi ukuran jenis ikan tersebut. Jika memang ikan tersebut layak untuk ditangkap, maka setting alat tangkap akan langsung dilakukan. Yang ketiga yaitu ada pengamatan sekeliling.
Awak kapal biasanya memantau kondisi laut dan cuaca untuk memastikan keamanan dan kelancaran saat pengoperasian alat tangkap dan penangkapan. Yang keempat, ada pengaturan jaring. Kapal mendekati kelompok ikan dan mengeluarkan jaring pursen ke laut. Jaring tersebut memiliki pelampung di bagian atas dan bagian bawah yang dapat ditarik untuk menutup jaring. Beberapa kapal memiliki alat bantu untuk membantu penarikan jaring. Yang kelima yaitu dilakukannya penutupan jaring. Setelah jaring dikeluarkan dan ditebar ke laut, kapal biasanya melakukan manuver untuk menutup jaring di sekitar kelompok ikan. Lalu pada saat ini bagian bawah jaring ditarik untuk membentuk kantung dan menangkap ikan. Yang keenam, ada pengangkatan ikan. Ikan yang telah terjebak di dalam suatu jaring tersebut akan ditarik ke atas kapal menggunakan alat pengangkat atau derek khusus. Yang ketujuh, ada penyortiran dan penanganan ikan. Ikan yang ditangkap biasanya akan disortir berdasarkan jenis dan ukuran. Yang kedelapan, ada pemrosesan dan penyimpanan. Ikan yang telah disortir kemudian diproses atau disiangi, lalu kemudian disimpan ke kepalka. Dan untuk selanjutnya ini merupakan desain kapal Pursen yang saya buat di aplikasi Maksud Modeler dengan referensi dari jurnal dengan judul Kajian Desain Kapal Pursen Tradisional di Kabupaten Pinrang. Studi kasus KMT Arofah yang ditulis oleh Muhammad Arkam, Budi Hascaryo, dan Yogi Novita. Lalu bentuk badan kapal. Untuk bentuk tampak depannya, di sini ada U-bottom. Menurut Novita dan Iskandar 2014, kapal dengan bentuk U-bottom memiliki kualitas stabilitas yang lebih baik. Dan tampak atasnya di sini ada transom. Bentuk kapal transom yaitu bentuk badan kapal yang memanjang di mana pada bagian haluannya berbentuk lancip, sedangkan pada bagian buritanya berbentuk datar. Lalu di sini ada lens plan dan general arrangement. Lens plan merupakan fungsi utama sebagai pedoman dalam pembangunan kapal. Dalam hal itu, bodi kapal seperti berbentuk lurus melengkung tinggi bodi kapal di mana lens plan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gambar kapal tampak samping, yang ini disebut dengan profile plan, tampak atas yang ini disebut dengan outboard plan, dan yang ini tampak depan atau disebut dengan yang ini tampak depan disebut dengan body plan, dan yang ini tampak atas disebut halter plan. Lalu yang selanjutnya ada dimensi utama kapal. Dimensi utama kapal meliputi panjang, lebar, dan tinggi kapal. Panjang kapal diukur dari ujung buritan sampai ujung haluan dan dapat diukur dengan ukuran LOA, length overall. Lebar tinggi kapal diukur dari titik terendah. Lebar kapal diukur dari sisi kapal kiri ke sisi kapal kanan disebut breadth. Tinggi kapal diukur dari titik terendah badan kapal sampai titik geladak lambung dan dapat diukur dengan ukuran dalam kapal disebut dengan depth. Untuk kapal yang saya desain sendiri yaitu panjangnya atau L-length-nya ada di 20 meter, lebarnya 4 meter, dan depth-nya ada 1,3 meter. Lalu selanjutnya rasio dimensi utama kapal. Rasio dimensi utama kapal adalah perbandingan antara dimensi utama kapal seperti panjang dan lebar atau L per B, L per D panjang dan tinggi, B per D lebar berbanding dengan tinggi. Dan rasio ini mencerminkan karakteristik teknis kapal dan berbagai aspek termasuk kecepatan tahanan gerak dan stabilitas kapal. Lalu kapal yang didesain oleh saya, L per B-nya bernilai 5, L per D-nya bernilai 15,30, dan B per D-nya bernilai 3,07. Nilai L per B sebesar 5 menunjukkan bahwa berada di kisaran acuan yang ditetapkan oleh Iskandar dan Pujiati 1995. Sedangkan dengan yang menurut Ayodhya 1972, nilai tersebut agak lebih besar, namun tidak jauh dari kisaran yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap tahanan yang mempengaruhi kecepatan kapal, namun berpengaruh dalam olah gerak kapalnya. Lalu nilai L per D yang diperoleh dari kapal yaitu sebesar 15,30.
yang menunjukkan bahwa kapal masih berada di kisaran acuan yang ditetapkan oleh Iskandar dan Pujiati 1995, sehingga sudah cukup baik sebagai kapal encircling. Namun, dalam angka yang ditetapkan oleh IUD 1972, kapal memiliki nilai dengan selisih 4,3. Hal ini dapat mempengaruhi kekuatan memanjang kapal, sehingga dapat mempengaruhi manuver kapal dan ketahanan kapal terhadap gelombang. Lalu selanjutnya nilai B per D. Nilai B per D yang didapat dari kapal yang saya desain yaitu 3,07 yang menunjukkan bahwa kestabilitasan kapal Pursen sudah relatif baik. Hal ini ditunjukkan dari nilai kisaran yang diacu dalam Iskandar dan Pujiati 1995. Namun, dari IOD 1972, kapal Pursen melebihi dari acuan. Hal itu berdampak pada bentuk kapal yang pendek. Lanjut, selanjutnya yaitu ada tabel hidrostastik. Parameter hidrostatis ini merupakan nilai untuk melihat keragaan kapal di mana nilai-nilai yang menggambarkan kondisi kapal di dalam air pada kondisi air tenang atau statis. Selanjutnya ada perhitungan volume dan tone displacement. Volume atau volume displacement yaitu kapasitas atau volume badan kapal yang terendam di bawah waterline. Yang lalu volume displacement dari kapal yang saya desain yaitu ada di angka 27,9. Dan selanjutnya tone displacement. Tone displacement disebut juga dengan berat kapal di bawah WL. Rumusnya yaitu volume dikali dengan massa jenis air, yaitu hasilnya 28,60. Dan selanjutnya ada ton per sentimeter. Berat yang dibutuhkan untuk merubah ton per sentimeter adalah berat yang dibutuhkan untuk merubah drop per 1 cm-nya. Dan rumusnya yaitu area waterline dibagi 1000 meter kubik dikali 1,025 yang hasilnya di sini ada 0,671. Lalu selanjutnya ada waterplane area. Waterplane area adalah luas area kapal di bawah WL, tertentu secara horizontal longitudinal. Dan nilai AW yang ada di kapal yang saya desain yaitu ada di 65,472. Lalu selanjutnya ada coefficient of finance. Coefficient of finance ini ada 4, yaitu coefficient block, prismatic, waterplane, dan midship. Masing-masing dari koefisien tersebut memiliki rumus yang berbeda. Yang pertama ada koefisien blok dengan rumus volume dibagi L kali B kali D, yang hasilnya di kapal saya ada 0,624. Lalu ada koefisien prismatik dan rumus volume amidship dikali length yang hasilnya 0,875. Lalu selanjutnya ada koefisien waterplane. Rumusnya yaitu area waterplane dibagi dengan panjang dan dikali lebar, yang hasilnya yaitu 0,951. Dan selanjutnya ada koefisien midship, yang rumusnya yaitu A midship dibagi dengan B kali D, yang hasilnya 0,715. Di sini terdapat beberapa perbedaan antara koefisien kapal saya dan kapal dari referensi yang jurnal yang saya dapatkan, yaitu faktornya itu karena bentuk kapalnya berbeda dan ada beberapa desain yang saya ubah dari referensi yang dari jurnal tersebut. Lalu selanjutnya ada kapasitas internal. Kapasitas internal merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan karena bersangkutan dengan keselamatan dan isinya terjamin. Kerja mesin optimal dan kenyamanan ABK. Kapasitas internal untuk kapal ikan yang utama yaitu palka ikan, ruang mesin, tangki bahan bakar atau FOT, tangki air tawar atau FPT, ruang ABK, dan akomodasi. Untuk menentukan kapasitas internal di sini, saya mengira-ngira dengan lama waktu trip 3 hari, jumlah ABK-nya 8 orang, datang ke Pursen, dan BHP-nya 240 HP. Next. Nah, di sini kapasitas internal. Kapasitas FOT-nya
Sini BHP-nya ada 240, well consumption-nya ada 0,17 ton, lalu berat jenis BBM-nya 0,84. Dimasukkan ke rumus, total kebutuhan BBM-nya yaitu yang pertama tadi BHP-nya 240 dikali dengan total tripnya 3 hari dikali dengan full consumption-nya 0,17 yang hasilnya 122,4 ton. Dan volume kapasitas FOT-nya yang tadi 122,4 ton dibagi dengan berat jenis BBM-nya 0,84 yang hasilnya di sini 145,7 meter kubik. Lalu selanjutnya ada FVT. Fresh water yang dibutuhkan oleh ABK saya kira-kirakan 2 kilogram per orang dengan lama perjalanan 3 hari dan ABK 8 orang. Dan rumusnya di sini 2 dikali 3 dikali 8 yang hasilnya itu 48. Dan di sini harus ada cadangannya 10%, yaitu dimasukkan ke dalam rumus 48 dikali 10%, yaitu 4,8 ditambah dengan 48, dan hasilnya 52,8 kg. Lalu dibagi dengan 1000 yang hasilnya kapasitas internal dari FWT tersebut ada di 0,0528 meter kubik. Lalu selanjutnya kapasitas palka. Jumlah tangkapan yang saya kirakan dari alat kursen tersebut adalah 100 ekor dan berat rata-rata ikannya 15 kg. Jadi dimasukkan ke dalam rumus 100 dikali 15 yaitu 1.500 kg per harinya. Lalu dikali 3 hari berarti jadi 4.500 dan dikonversi ke dalam ton yaitu jadi 4,5 ton. Lalu dikalikan dengan S-nya itu kapasitas pakannya 40 dengan penyimpanan bulking 4,5 dibagi dengan 0,5 jadi 9 meter kubik. Lalu kebutuhan S-nya 1 dikali 1,5 ton. Stowage S-nya 1,5 dikali dengan 1,5 yaitu jadi 2,25 meter. Total kapasitas pakannya yaitu yang ini 9,9 meter kubik ditambah dengan 2,25 yang jadi hasilnya kapasitas totalnya yaitu jadi 11,25 meter kubik. Lalu selanjutnya ada maksud resisten. Ini merupakan gambaran kapal desain kapal atau kapal kursen yang saya desain di maksud resisten dengan efisiensi 60%, kecepatan 10 knot. Di sini resisten dengan dibandingkan dengan speednya. Di angka speed yang 10 knot, kita melihat resistennya berada di angka 11,581 knot. Yang mana artinya semakin kapal itu bergerak berkecepatannya bertambah, maka resistennya juga akan naik. Lalu selanjutnya power versus speed. Di sini speednya masih tetap 10 knot ya, dan powernya berada di angka 99,384 kilowatt, yang artinya semakin semakin cepat kapal itu melaju, maka power yang akan dikeluarkan juga akan semakin besar. Mungkin cukup sekian pemaparan desain kapal maksud yang telah saya buat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.